Oke teman-teman, kita balik lagi di podcast Kijang Satu ya. Ini kita perlu perlu intro dulu gak sih? Intro yang seperti biasa, Van? Menurut lu gimana, Van? Perlu nggak? Ya terserah lu lah. Saya. Biar semangat gak apa-apa kali ya kita ya. Coba ya. Ha Harits udah pernah belum ya ikut podcast Kijang Satu ya? Belum ya? Belum. Jadi Rits, kita punya program Rits, namanya Podcast Kijang Satu Rits. Ya lu udah tau lah dari namanya Podcast Kijang Satu ya otomatis kerjaannya itu ya begitu gitu. Gue takut beneran Kijang Satu. Sekarang udah nggak Kijang Satu dong. Pajero satu, Pajero satu gitu kan. Waduh, lebih ngeri lagi. Nah, jadi kita itu punya intro, punya apa namanya sepatah dua patah lah ya, sepatah kata dua patah kata yang untuk intro untuk ngebangun suasana dulu, yaitu dengan kalimat begini: Kijang Satu masuk Kijang Satu, gua ngomong Kijang Satu masuk Kijang Satu, entar peserta lainnya, peserta podcast lainnya bales gitu, nyaut masuk gitu. Oke, Siap ya, kita coba ya sama-sama ya. oke, siap Pak. Oke, mantap ini. Kijang Satu masuk Kijang Satu. Masuk. Asik. Mantap. Gue demen nih kalau yang kompak-kompak gini biasanya pembahasannya seru nih gitu. Nah, Harus seru dong. iya seru. Karena selain lagi jadi trending, tapi memang pembahasan kali ini tuh memang bener-bener berhubungan erat dengan kita ya sebagai human being gitu ya, sebagai manusia gitu. Kenapa sih? Karena kan itu ya masuknya kan biologis juga nih ya kan, yang kita bahas ini gitu loh. Yaitu mengenai vaksin ya. Eh nah, gue mau nanya dulu deh buat pembukaan nih, yang santai-santai dulu aja. Menurut kalian, ya nanti gue akan tunjuk siapa dulu yang ngomong. Cara pemerintah untuk mengajak masyarakat agar mau vaksin dan tidak takut sama vaksin, apakah berhasil dan kenapa? Kalau iya kenapa? Kalau kurang kenapa? Kalau enggak sama sekali kenapa? Gue mulai dari Arfan dulu deh kayaknya. Kalau gue sih nilai udah lumayan berhasil ya, udah cukup berhasil gitu. Tinggal paling apa ya, pemerintah tuh masih harus yang namanya mengadakan apa ya, namanya tuh kayak pencegahan atau mungkin pembasmian konten-konten hoax sih. Karena apa, kondisi sekarang yang lagi meresahkan ini tentang vaksin masih belum jelas segala macam ya, maksudnya belum ada apa ya, belum ada kejelasan yang membuat masyarakat tuh jadi lega, gua nanti pingin vaksin gitu kan. Oke. Itu tuh sekarang banyak beredar apa ya, banyak Hoax. orang yang mengaku-ngaku ahli soal vaksin dan bilang kalau vaksin itu, kalau vaksin Sinovac atau vaksin seluruh vaksin, pokoknya seluruh vaksin yang berhubungan dengan apa namanya, dengan Corona. corona tuh masih belum apa, masih belum jelas, atau bahkan ada yang bilang, oh ini mah cuman apa, cuman Dagang. permainan, ini cuman dagang doang. Terus apalagi dulu itu ya, dulu banget tuh ada yang bilang nanti kita pasangin chip gitu-gitu. Kan kayak gitu-gitu yang masih harus diberantas sih, masih harus dibasmi. Kan itu kayak gitu-gitu kan nggak bener gitu. Oke, jadi kalau lu di sini eh strongly believe ke apa namanya pemerintah, dan lu yakin Iya, vaksin ini merupakan solusi ya. Kalau lu ya. iyalah, iya. Dan kenapa Van lu bisa sampai segitu percayanya di antara apa namanya banyaknya anak muda lainnya yang mungkin nggak bisa apa memiliki kepercayaan yang kuat dengan pemerintah seperti lu gitu. Karena ini sih, gue bukan dapat info dari pemerintah, gue bukan dapat info dari masyarakat lain, tapi yang gue dapat adalah ya memang dari sumbernya gitu. Sumbernya mengatakan bahwa vaksin itu wajib, vaksin itu memang adalah solusi satu-satunya sekarang ini, yang dimana apa ya, vaksin ini tuh sebenarnya nggak lebih dari kayak misalkan vaksin influenza, pokoknya vaksin-vaksin yang sebenarnya kalau dibandinginnya sama
kaki gajah, terus habis itu vaksin polio. Gue kira polio sama kaki gajah tuh apa ya? Itu tuh bener-bener berbeda banget gitu loh, Vin. Nah, Oke. sekarang ini kan maksudnya ini tuh bersangkutan sama paru-paru pernafasan. Yep. Kenapa disangkut-sangkutinnya sama kayak polio, kaki gajah? Ini tuh sebetulnya mirip-mirip dengan influenza yang dimana ya yang diarahin tuh beda gitu loh. Dan kenapa gue yakin banget 100%, hampir 100% sih, nggak 100% juga, 99%. Vaksin ini menjadi solusi dan vaksin ini nggak akan kenapa-napa, ya. Itu ya karena kita udah pernah punya pengalaman nih bikin vaksin di sebelumnya yang ada masalah sama ya itu pernafasan dan lain-lainnya. Nah, itu kan hanya tinggal memodifikasi sebenarnya dari vaksin-vaksin yang udah ada menjadi vaksin yang baru nih untuk si virus corona ini sebenarnya. Dan itu tadi gua udah dapat langsung dari sumbernya, memang vaksin itu emang jadi solusi gitu. Sumber yang kredibel ya. Iyalah, Bukan orang yang ngaku-ngaku ini iya, ya iya, gitu. bukan orang ngaku doang. Oke. Jadi lu percaya vaksin solusi dan percaya sama pemerintah juga. Dan Iya. ap- apa komentar lu soal kayak misalnya kan nggak cuman Pak Jokowi ya yang divaksinasi di awal itu, ada juga Raffi Ahmad sebagai influencer. Menurut lu tepat gak Raffi Ahmad sebagai influencer diundang untuk vaksinasi bersama Pak Jokowi? Menurut gue sih sangat tepat, ya, sangat tepat. Ya walaupun pada akhirnya si Raffi Ahmad itu apa ya kayak ngasih tahu ke semua orang, nih gue udah vaksin loh, jadi gue bisa bebas gini. Mungkin ada salahnya, cuman kalau pemilihan si Raffi Ahmad untuk divaksin tuh tepat banget gitu loh. Oke, jadi menurut lu tepat, cuman si Raffi Ahmadnya melakukan blunder ya. Iya, iya, Lakukan iya, blunder yang sebenarnya iya, bisa berbahaya ya kata-katanya ya. benar. Oke. Oke deh kalau gitu. Nih mungkin akan berbeda kalau gua tanya ke Harits ya. Mungkin ya, gua juga belum tahu tapi gua rasa akan berbeda. Gimana Rits kalau lu menanggapi soal kemarin eh pemerintah ya mengajak masyarakat itu dengan cara begitu ya memvaksinasi Bapak Jokowi dulu sebagai presiden Indonesia terlebih dahulu ya. Lalu mengundang beberapa tokoh masyarakat dan juga influencer ternama yaitu apa namanya Raffi Ahmad ya sebagai orang yang dinilai memiliki apa ya influence yang tinggi di Indonesia. Menurut lu gimana? Apakah berhasil? Dan kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Kalau menurut gue ya, gue di tengah-tengah sih. Gue Di nggak antara bisa ya. bilang, ya gue nggak bisa bilang ini berhasil, gue nggak bisa bilang ini juga gagal. Karena dalam artian ketika Pak Jokowi dia jadi orang yang pertama divaksin itu kan dia mendengar dari bawah kan. Yes. Yang di bawah takut nih, kok kita duluan yang divaksin, presiden dulu lah. Iya. Oke, lakukan gitu kan. Tapi dia kalau menurut gue di pemerintah ada yang salahnya adalah misalnya kayak soal hukuman. Itu menurut gue salah satu kesalahan pemerintah ketika dia nerapin hukuman dan dia nggak bisa menenangkan masyarakat, di mana kayak kita tahu in case semua orang tahu Inggris tuh malah COVID ngalamin mutasi gitu habis disuntik vaksin kan. Jadi kalau misalnya tetap ada orang yang nolak, kalau menurut gue jadinya sah-sah aja. Tapi kalau misalnya itu dibawa ke publik dan lain sebagainya, mungkin itu akan jadi perdebatan ya. Dan menurut gue harusnya kita menghindari itu sih. Karena maksud gue ini kan udah 2020 Vol 2 nih. Kayaknya baru 2 minggu aja udah segaduh ini kan udah vaksin itu juga mungkin akan selalu jadi isu yang bikin gaduh juga kalau menurut gue. Oke. Nah kalau ngomongin juga soal Raffi Ahmad ya gue setuju. Itu salah satu bentuk dari cara pemerintah ngebangun Raffi Ahmad tuh kalau nggak salah followersnya 50 juta kan di Instagram. Yes. Itu kan maksud gue pemerintah dalam artian sangat melek gitu loh. Kalau dia perlu kepercayaan dari masyarakat. Bahkan yang
Tapi di satu sisi ya itu kalau menurut gue kekurangannya. Cuman dari peraturan yang Policy ya. kebanyakan lebih banyak menghukum dibanding recover masyarakat. Kalau misalnya seandainya itu terjadi apa-apa kayak kasusnya misalnya kita sebut di Inggris gitu. Kalau menurut gue sih di situ. Jadi ya ini sebenarnya mau gue bahas di selanjutnya nih soal policy, cuman gak apa-apa yang karena udah dibawain sama Haris juga. Jadi gini, pemerintah itu Kementerian Hukum dan HAM ya, Rich ya. Iya. Apa singkatannya Kemenham ya? Menkumham. Ya itulah susah ya. Itu apa namanya, menetapkan bahwa udah ditetapkan ya, Riz ya. Iya. Orang yang menolak divaksinasi bisa dipenjara selama berapa, Riz? Setahun atau denda sebanyak 100 juta rupiah ya, Riz. Gila ya. Ya. Jadi ini menurut gue malah ini kan Kementerian Hukum dan HAM ya. HAM gitu loh. Ini malah kayak bertolak belakang dengan HAM, tapi mungkin ya, nggak tahu lah ya. Mungkin pemerintah kita berpikiran nih seperti ini. Dengan kita tidak vaksin, dipikirnya, gue nggak tahu sih. Cuman kan ya ini kan Kementerian HAM ya, berarti kan ya. Dipikirnya malah tidak menghiraukan HAM orang lain. Karena mungkin ya, kayak gini nih. Misalnya gua vaksin, terus lu gak mau vaksin. Ditakutkannya nih, kalau lu gak vaksin gitu, gue bisa tertular corona lagi. Dan orang yang udah vaksin juga bisa tertular corona lagi, entah dari gua, entah dari lu yang gak vaksin. Dipikirnya mungkin seperti itu. Gue nggak tahu ya, ini disclaimer lagi, gue nggak tahu ya, berkali-kali gue bilang gue nggak tahu. Cuman kemungkinan seperti itu. Padahal tidak usah seperti itu. Mungkin kata Haris tadi ada benarnya juga, mungkin karena ada meta baru nih dari Inggris yang memungkinkan saja itu masuk ke Indonesia atau gimana ya, sehingga kita meskipun udah vaksin semua bisa tertular lagi karena si corona ini tuh bermutasi lagi ya, Rich ya. Iya. Gitu. Jadi jadinya tuh tidak tidak baik untuk keberlangsungan atau tidak baik dalam penerapan atau cara penerapan dari si vaksin itu sendiri. Menurut gue juga ya, gue setuju sih dengan vaksin itu sebagai salah satu ya, gue bilang salah satu cara untuk dalam tanda kutip memerangi COVID gitu ya. Tapi di sisi lain ya, kalau misalnya orang itu tidak mau divaksin, itu haknya dia kan, seperti itu gitu kan. Gitu. Yeah. Kalau lu sendiri, Rich, lu mau nggak divaksin kira-kira? Nanti kali ya. Kan bukan nggak mau sih gue. Jadi lu bisa lihat sendiri kan, gue kan sebagai masyarakat yang baik nih. Kan yang lebih memerlukan tuh medis dulu. Betul, kan? Betul. Polisi, iya. PNS yang kerja untuk pelayanan masyarakat. Memang PNS kerja? Bukan saya yang ngomong ya, netizen ya. Iya. Iya ya, tim medis ya. Iya. Jadi lu nunggu aja ya, akhir-akhir aja udah nggak apa-apa deh ya gitu ya. Iya, sabar kalau gua sebagai masyarakat yang tahu diri gua kan kayak, aduh, ini yang umum lebih perlu nih. Kalau gua kan bisa cuman maraton anime di rumah tanpa keluar, tidak menjadi beban masyarakat, udah cukup kan. Iya. Tapi lu udah tahu belum, Rich, penerapannya tuh bakal gimana sih, atau kita kucuk-kucuk datang aja, saya mau divaksin, atau ada gilirannya gitu? Gue gak paham nih soalnya nih, terus terang aja nih. Ntar gimana? Maksudnya kan itu kan yang tadi lu bilang, yang pertama-tama itu ya pastinya nakes gitu-gitu kan. Terus habis itu lu bilang tadi ada PNS juga. Nah, terus kitanya nih gimana jadinya nih? Kalau memang mau vaksin nih datang aja apa harus nunggu panggilan? Nah, panggilannya tuh seperti apa? Itu lu udah ada bayangan atau bahkan udah tahu belum, Rich? Kalau jujur
Untuk itu gue nggak tahu. Karena Oke. setahu gue, vaksin ini kan WHO tuh kan bikin standar kalau untuk aman corona itu 70% populasi di dunia kan. Yes. Sekarang kita ada di angka 7,8 atau 9 miliar manusia. Dan kalau gue nonton dokumenternya tentang COVID-19 ini tuh ada tuh yang di Netflix itu. Ini kan salah satu perjuangan manusia dalam sejarah di mana kita mencetak vaksin terbanyak gitu sepanjang Terbanyak dan peradaban. tercepat. Iya, terbanyak dan tercepat. Iya. Jadi kalau menurut gue sebenarnya agak ngeri juga ya. Kalau di satu sisi kalau lu berpikir agak ya, kalau misalnya seandainya pemerintah juga nggak hati-hati ya, dan misalnya amit-amit ya ternyata vaksin ini ada yang buruk dan udah disuntikin ke nakes, kita semua tahu nakes kita terbatas. Betul. Jadi menurut gue ini sebenarnya benar-benar harusnya jangan terlalu buru-buru juga, dan menurut gue akan lebih mengerikan lagi ketika misalnya ternyata vaksinnya misalnya amit-amit gagal dan malah bikin virus baru, dan sedangkan kita tahu kalau nakes kita tuh terbatas dan Bisa kita tumbang tahu ya. populasi Indonesia keempat gitu kan, terbesar, mau gimana gila kalau udah kayak gitu. Iya. Udah akan lebih mengerikan menurutku. Makanya sebenarnya ini sangat amat perlu banyak pertimbangan dan sabar sih menurut gue. Iya, betul. Jadi dirasa terlalu terburu-buru, kayak apa namanya? Ya mungkin di satu sisi positifnya adalah mungkin keinginan pemerintah itu ya udahlah semoga cepat kelar nih corona. Cuman kan sebenarnya kalau kita teliti lagi ya tidak bisa terlalu gegabah juga gitu kan dalam apa namanya vaksinasi ini gitu ya. Iya makanya. Oke. Kalau Arfan gimana, Van? Kalau lu mah udah siap banget ya vaksin ya? Udah lah, gua kalau bisa paling depan deh vaksin. Asik. Kalau Arfan ini memang dari apa Sinovac masih jadi wacana, dia sebenarnya udah pengen kayak Pak Ridwan Kamil ya. Udah jadi relawan memang. Emang hidupnya selalu penuh tantangan gitu. Iya dong. Karena mungkin Arfan ini sama dunia medis tuh, Arfan ini bukan dokter, cuman cuman adalah apa namanya orang yang sering banget ketemu dokter ya, Van. Iya. Gara-gara kecelakaan ya. Iya. Jadi kalau gue kan gue juga mau, Vin, jangan salah sangka. tapi nanti ya mendului yang lebih membutuhkan. Sebagai masyarakat Jakarta gitu loh. Kita belakangan aja lah. Betul. Ada yang lebih perlu. Betul. Oke. Ya karena kita kan mau tidak mau harus apa namanya menyerukan apa namanya ya ajakan pemerintah untuk vaksin ya. Iya. Mau kok. Tapi belakangan kan masyarakat emang kuotanya belakangan kan. Siap. Benar. Apalagi mahasiswa gitu kan, mahasiswa bisa apa coba? Ya, kita juga cuma di Zoom gitu kan. Sekolah di Zoom. Iya. Boleh keluar, ya kan? Kita kan nggak ada interaksi sosial yang berlebih gitu. Jadi lebih baik stay at home aja. Oke. Masuk nggak? Masuk. Oke. Nah, terus ada berita kedua yaitu adalah penolakan vaksinasi dari anggota DPR. Fraksi PDIP ya? Iya, hebat banget ya. Iya. Fraksi PDIP menolak vaksin gimana sih? Ini presidennya PDIP lah gitu. Aduh. Iya, ini ada ketidakselarasan nih antara sesama anggota partai nih. Aduh, menurut lu gimana, Rich, menanggapi hal itu, Rich? Itu hanya sebuah, lu nggak apa-apa ya, kan kita kan nggak menyebutkan nama ya. Opini ya. Jatuhnya kan opini juga kan. Iya. Demokrasi kan kita kan bukan. Betul, demokratis kan? Dong. Demokrasi dong.
Kayaknya pertanyaan ini Vin, harusnya tuh lu tanya ke Bu Mega deh, jangan tanya gue deh. Kok bisa anak buahnya tuh? Jangan dong. Jangan Gue, dong. tapi kalau menurut gue wajar sih perbedaan Iya, betul. pendapat parpol Betul. ya. Maksud gue sebelum dari itu aja kayak misalnya dari Demokrat kan ada juga tuh yang keluar tuh si siapa namanya? Gara-gara dia beda pendapat soal omnibus. Oh Demokrat iya, kan lupa gue nama siapa itu. gue juga lupa tuh nama politikus di Indonesia tuh ribet-ribet namanya Iya. tuh. Kayaknya ntar kalau misalnya kita pengen anak kita jadi politikus, kita harus namainnya tuh ribet-ribet gitu loh. Biar Kayak kalau bisa kayak nama maju gimana? Kenapa? Ntar kalau maju gimana? Kan nggak diingat rakyat dong. Oh iya ya. Pak Jokowi itu kan menang tuh kan karena namanya gampang diingat rakyat gitu Betul, kan. betul, betul, betul. Jokowi. Iya, betul. Iya sih. Kalau untuk jadi presiden sih harus yang simple ya. Iya. Iya. Jadi gimana Rich tanggapannya Rich? Biasa ya, normal ya, ada perbedaan opini gitu ya. Kalau menurut gue wajar karena kan dia ini ya di DPR itu kan penentu ininya ya secara regulasi ya setahu gue. Jadi kalau misalnya dari regulasi itu kan akan bertanggung jawab langsung ke masyarakat. Betul, gitu. betul. Jadi ya wajar aja sih karena kalau dilihat dari sudut pandang dia juga make sense. Maksudnya dia mengalami ya emang bukan apple to apple ya penyakitnya ya. Oke. Tapi kan pada faktanya vaksin itu pernah mengakibatkan ini loh gitu. Yes. Dan masyarakat juga mungkin nggak akan bisa dikibulin juga. Dalam artian dan menurut gue nggak sedikit loh masyarakat yang bahkan kayak dokter Tirta sendiri kan yang ngomong kan makan enak, imun bagus, selesai gitu kan. Jadi di satu sisi menurut gue akan sangat wajar ketika vaksin ini diperdebatkan sampai sedemikian rupa bahkan sampai di dalam satu partai beda pendapat gitu. Oke. Iya, memang sudah merupakan tugas dari seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat ya untuk mewakilkan aspirasi masyarakat ya tentunya ya. Dan menurut beberapa orang memang beliau ini sangat-sangat mewakili rakyat gitu. Karena kan keresahan rakyat itu kan adalah ketika uji klinis vaksin ini juga belum seberapa. Karena setahu gue secara peraturan internasional ya gue pernah baca sekilas itu uji klinisnya kalau bisa kalau nggak salah kan bandingkan Sinovac terus kayak Moderna gitu kan dibandingkan Sinovac Moderna itu kan di atas 95%-an ya. Sedangkan ada vaksin yang dibuat dari Oxford ya. Yeah. Itu cuma range-nya 60 sampai 80. Tapi kelebihannya nggak ada korban selama pembuatan vaksin itu berlangsung. Jadi dia tingkat ininya tuh persentasenya tuh kecil, nggak kecil sih, tapi sedang tapi nggak merenggut nyawa ya gitu ya. Jadi emang dibilang iya ini pertama kali sih maksudnya kita semua nggak bisa tutup mata ini adalah pertama kali umat manusia bersatu gitu kan. Betul. Melawan satu virus yang sama. Betul. Wajar kalau ada ketakutan berlebih dan maksudnya dari COVID sendiri aja udah makan banyak nyawa. Kalau ternyata sampai kita lalai dan vaksin nambah lagi jumlahnya dan korban pandemik ini, ya mau gimana? Yap. Iya. Wajar gak sih kalau jadi ketakutan kita semua gitu loh. Iya. Oke. Jadi itu ya menurut lu ya soal yang anggota dewan tidak menyetujui vaksin ya. Kalau Arfan gimana Van pendapat lu Van? Kalau gua sih ya mungkin anggota dewan juga mewakili masyarakat ya. Untuk apa ya? Ya kata-kata yang tepat adalah belum berani kan. Belum berani dan
mungkin kalau kita pikir secara jernih juga mah, ya mungkin si anggota DPR ini takut kalau misalkan vaksin ini diberikan secara massal, secara gratis, itu penyelewengan dana. Make sense. Ya, jadinya kalau misalkan ada penyelewengan dana begitu, kan berarti vaksinnya itu kan dimacem-macemin. Nah, Oke. jadi ketakutannya di situ. Jadi takut yang diterima masyarakat, bukan yang harusnya diterima, gitu. Gitu aja. Jadi kalau lu lebih nangkep itu anggota dewannya itu bukan masalah uji klinis vaksin, tapi takutnya nih vaksin yang udah ada ini formula yang harusnya ada di vaksin itu mungkin diganti atau malah gak ada yang bisa berakibat fatal bagi tubuh masyarakat gitu ya. Gitu ya, Van ya? Iya, benar. Oke. Sampai sejauh itu ya mikirnya ya, Rich ya? Iya, makanya gue curiga nih ngerti sama anggaran APBN kemana aja kayaknya diikutin nih. Hati-hati loh kalau nggak salah kayak Kapolri yang ngebubarin apa sih yang punya salah satu orang kaya di Indonesia besoknya dicopot loh. Iya ya. Iya ya. Aduh. Takut loh gue kadang-kadang di negeri ini tuh kita udah pernah tahu kita nyenggol orang kaya sedikit tuh kayak Iya ya. kayak Iya sih. Aduh, ngeri banget. takut gue. Kalau nyinggung-nyinggung soal dana enggak deh. Gue lebih netral dikit aja. Pura-pura nggak tahu aja lah ya, gitu. Pura-pura nggak mau tahu gitu ya. Itu Arfannya deh, kan Arfan YOLO banget hidupnya. Kalau Arfan emang nyalinya banyak ini ya. Kalau gue kan sebagai masyarakat jelata harus tahu diri ya gitu ya. Ngeri juga kan. Kalau gua kan hanya bertanya ya, hanya bertanya, nggak masalah. Lebih aman. Harusnya nggak masalah. Karena ya Bang Tasmin kita. Oke.